Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustaba wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaqa. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'd. Alhamdulillah rahmatullah. Sore hari ini mohon maaf ya tidak maksimal. Tadi saya juga ada tamu dadaan, mohon maaf terlambat juga karena situasi ya. Saya dapat amanah untuk menyampaikan materi yaitu terkait dengan fikih puasa ya. Nah, pada prinsipnya saya yakin antum semua sudah pernah belajar tentang fikih puasa ya. Karena kita cuma dikasih waktu 2 pertemuan, mudah-mudahan cukup ya. Yang pertama, karena kita bicara tentang fikihnya, jadi saya tidak akan masuk wilayah aspek-aspek tarbawi atau apa yang lain ya, atau rupiah atau spiritual, saya tidak akan masuk ke sana. Jadi memang murni pure kita bicara tentang masalah fikih ya. Yang pertama yaitu berkaitan tentang hukum berpuasa sebelum Ramadan. Suara saya sampai ke belakang ya? Yakin? Awas kalau belakang ngantuk ya. Nah, hukum puasa sebelum Ramadan ini kaitannya dengan bulan Sya'ban juga. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama ya. Yang pertama, ada yang mengatakan boleh dengan satu syarat ya. Ada mengatakan boleh dengan satu syarat, jika memang sebelumnya itu sudah berpuasa. Jika memang sebelumnya itu sudah berpuasa. Seperti Senin, Kamis. Atau memang orang punya kebiasaan seperti puasa Daud. Nah, maka yang seperti itu ya, ada yang mengatakan boleh ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berkaitan tentang masalah ini. Jadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya umatnya itu untuk berpuasa ya, sebelum Ramadan atau ketika sudah memasuki bulan Sya'ban ya, kecuali seseorang yang memang sebelumnya itu sudah berpuasa ya. Jadi kecuali seseorang yang sebelumnya itu sudah berpuasa. Kemudian ada juga yang mengatakan haram karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban itu sudah sampai ya pertengahan, maka tidak boleh berpuasa. Juga dikuatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Jadi
Jangan sekali-kali kalian mendahului puasa di bulan Ramadan itu sehari atau 2 hari. Kecuali orang yang memang sebelumnya itu sudah membiasakan diri berpuasa. Nah, keharaman itu tentu memiliki juga alasan yang sangat kuat, juga disandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa pada tanggal 30 Sya'ban. Ya. Jadi puasa pada tanggal 30 Sya'ban yang terkenal dengan Yaumus Syak. Ya. Jadi Rasulullah katakan, barang siapa yang berpuasa pada hari diragukan, maka kemudian faqad asa Abul Qasim. Ya. Orang itu sudah dianggap bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Ya, kembali kepada hadis tadi. Ya, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jadi ketika Sya'ban itu sudah sampai pertengahan, maka janganlah kalian itu berpuasa. Ya, ini pendapat-pendapat para ulama berkaitan tentang hukum berpuasa sebelum Ramadan. Nah, kemudian kesepakatan para ulama terkait dengan keharaman puasa pada tanggal 30 Sya'ban yang terkenal tadi yang sudah saya sampaikan, karena itu berkaitan tentang apa? Yaumus Syak, hari diragukan. Tanggal 30 Sya'ban itu dimungkinkan itu sudah 1 Ramadan. Ya, jadi tanggal 30 Sya'ban dimungkinkan itu sudah 1 Ramadan. Nah, oleh karenanya dalam persoalan ini penting juga kita istilahnya apa? Menunggu ru'yatul hilal ya. Ya, tanggal 29 ya, Sya'ban, nah itu biasanya ada ru'yatul hilal. Jadi aktivitas untuk melihat hilal atau bulan sabit. Jika tanggal 29 malam 30 hilal itu tidak tampak, berarti menggenapkan menjadi 30 hari. Nah, kalau kemudian malam hari ke-30 itu bulan itu tampak, berarti sudah memasuki 1 Ramadan. Nah, maka itulah tanggal 30 itu disebut namanya Yaumus Syak. Ya, hari yang meragukan. Nah, hadisnya sebagaimana tadi ya, man shoma al-yaum alladzi syakku fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi orang yang berpuasa pada hari diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kedua berkaitan tentang menentukan 1 Ramadan. Ya, menentukan 1 Ramadan. Menentukan 1 Ramadan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in humma 'alaikum faqdirulah. Muttafaqun alaih. Atau hadis yang lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya. Berpuasalah kalian karena melihat rembulan dan berbukalah kalian karena melihat rembulan. Nah, sehingga kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya upaya seseorang untuk melihat hilal, untuk menentukan terkait dengan 1 Ramadan. Nah, bagaimana dengan hisab? Ya. Nah, dengan hisab ini memang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena kaitannya dengan hadis Nabi SAW, fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jika tertutup mendung awan, artinya kan rembulan itu tidak bisa dilihat, maka silahkan diperkirakan. Nah, makna faqdurulah ini ada yang memahami di masa sekarang ini adalah dengan hisab, dengan menghitung. Karena memang telah ditemukan secara ilmu pengetahuan kan, perjalanan matahari dan perjalanan rembulan itu kan bisa dihitung. Ya, nah ketika bisa dihitung itu, ini kira-kira rembulan ini muncul ataukah tidak. Nah, jika dimungkinkan muncul, kan gitu ya, secara hitungan itu muncul, maka sebagian termasuk di Indonesia ini gitu ya,
ada yang menyandarkan kepada apa? Hisab. Tetapi jumhurul ulama tidak merekomendasikan hisab sebagai penentu satu Ramadan. Ya, jumhurul ulama. Jadi mayoritas ulama dari dahulu sampai sekarang ya, itu tidak merekomendasikan hisab itu sebagai penentu satu Ramadan. Ya, yang direkomendasikan adalah ya kembali kepada hadis Nabi tentang ru'yatul hilal itu. Ya. Nah, bagaimana kalau tertutup awan? Ada hadis Nabi lain yang menjelaskan fa'in ughmiya alaikum faqduru lahu salasin. Nah, di sini ada ketegasan. Jika memang seperti sekarang ini kan hujan ya. Artinya kondisi hujan seperti ini ya, bulan sabit itu tidak bisa dilihat. Nah, ketika tidak bisa dilihat itu bagaimana? Maka menggenapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya, demikian pula juga dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah SAW menjelaskan, fa'akmilul iddata salasin. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya. Nah, sehingga sederhana gitu ya. Para ulama memberikan langkah yang sederhana lah. Jika memang rembulan bisa dilihat, maka tentukan dengan itu. Ya kan? Jadi tanggal 29 Sya'ban, malam ke-30 itu, maka dilihat. Kalau memang tidak tampak, maka digenapkan. Kalau tampak, berarti sudah masuki satu Ramadan. Sederhana sebenarnya. Maka hisab itu memang menjadi perdebatan. Hitungan hisab itu menjadi perdebatan gitu. Nah, sehingga apakah tidak boleh perjalanan matahari atau perjalanan rembulan itu dihitung? Boleh-boleh saja. Tetapi tetap harus dibuktikan dengan apa? Ru'yatul hilal gitu. Jadi tetap harus dibuktikan dengan itu gitu. Ya. Makanya istilahnya adalah ru'yah bil fi'li gitu. Karena saya masih ingat, karena hitungan itu juga sangat mungkin terjadi kekeliruan. Ya. Sangat mungkin karena hitungan manusia. Walaupun dengan alat sekarang yang cukup canggih sekalipun, mungkin nggak terjadi human error. Ya, sangat mungkin kan? Maka untuk membuktikan, maka perlu ada namanya ru'yah bil fi'li. Ya, artinya ru'yah bil fi'li ya ke lapangan, ke tempat yang kira-kira bisa dilihat rembulan itu. Gitu. Nah, jika memang tidak bisa dilihat, yeah. Sinyalnya berat ya. Sinyalnya nggak bisa. Ini udah bisa sih. Aku punya ini aja deh. Sampun ini. Sampun Ustaz. Ya.
Baik ya, kembali ke tadi ya. Nah, sehingga kemudian hisab ini tetap dilakukan, ru'yah juga tetap dilakukan. Nah, apa fungsi hisab? Gitu ya. Fungsi hisab itu untuk melihat posisi rembulan dan posisi matahari. Nah, maka biasanya kan kalau ada aktivitas ru'yatul hilal, penting juga mungkin suatu ketika kalian melihat ya, tanggal 29 Sya'ban itu ramai-ramai ke Parangtritis. Ya, saya pernah ikut beberapa kali. Ya, ikut aja karena di sana sudah ada pemerintah. Ya, di Parangtritis itu yang mengoperasikan semua alat itu, nanti kita akan dikasih edukasi yang cukup bagus. Nah, di sana edukasi bahasa ramai banget gitu. Ya, jadi untuk melihat bahwa besok itu puasa atau tidak. Nah, untuk tahu posisi rembulan itu ada di mana, ya memang itu butuh ilmu hisab itu tadi. Kalau kami dulu di pesantren seringkali dinamakan namanya apa? Ilmu falak, kan itu ya. Jadi ilmu falak, dan memang itu ada pembelajaran tersendiri. Mungkin bagus juga suatu ketika ada pelatihan soal ini ya. Artinya supaya menjadi wawasan. Nah, sederhananya begitu tadi ya. Jadi kalau memang bisa dilihat rembulan, maka disitulah kita bisa menentukan ya besok itu Ramadan atau tidak. Kalau tidak bisa dilihat karena mendung atau awan, maka cukup rekomendasi dari Nabi itu digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Selesai. Ya. Sebenarnya dalam hal ini tidak perlu menjadi perdebatan. Tapi kan realitasnya di masyarakat itu menjadi apa? Perdebatan. Ini teori ilmu pengetahuan. Kemudian kedua, berikutnya masih dalam bab ini, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama, apakah itu harus wahdatul matla ataukah ikhtilaful matla. Jadi harus satu kalau wahdatul matla itu artinya satu tempat yang itu melihat maka seluruh dunia itu ikut. Ataukah ikhtilaful matla bahwa masing-masing negara itu punya wewenang ya untuk menentukan satu Ramadan sesuai dengan teritorialnya. Maka pendapat yang masyhur itu adalah ikhtilaful matla. Ya, pendapat yang masyhur ya, itu ikhtilaful matla. Nah, kalau kemudian terjadi wahdatul matla, ukurannya apa? Kalau wahdatul matla ya satu lokasi ya kan, satu hilal misalnya gitu ya. Ini juga menjadi perdebatan juga. Ada yang mengatakan wahdatul matla dalam konteks satu teritorial negara. Contohnya Indonesia. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu ada berapa waktu? Itu kesepakatan. Sebelum disepakati menjadi 3 itu banyak. Coba. Sekarang di Jogja jam berapa? Jam 5 ya. Di Papua yang paling ujung di Merauke sekarang sudah jam berapa? Hah? Sudah jam? Berarti berapa terpautnya? 2 jam kan? Coba, kira-kira dari Papua sampai Sabang, Aceh. Sekarang Aceh jam berapa? Nah, yang Sumatera. Nah, sekarang Aceh kira-kira masih jam 4 ya? Ya, tidak. Ya kan? Kira-kira sudah berapa jam? Jam 4. Berarti kan masih jauh sekali kan? Bisa jadi terpaut antara Papua dengan Aceh itu berapa jam kira-kira? 3 jam kan? 3 jam lebih. Artinya sebenarnya tidak hanya 3 waktu sebenarnya, tapi dikelompokkan menjadi 3 waktu. Ini menjadi persoalan. Jogja dengan Aceh itu satu zona ya atau tidak? Masih masuk dalam kategori apa? WIB. Padahal terpautnya berapa jam Jogja dengan Aceh? 1 jam lebih kan? 1 jam lebih. Artinya sangat dimungkinkan gitu misalnya ya, Jogja ini terlihat tapi Aceh tidak terlihat, atau kebalikannya, ketika ru'yatul hilal di Jogja tidak terlihat, bisa jadi di Aceh akan terlihat. Makanya begini, yang terpaut antara Indonesia, katakanlah titiknya itu Jakarta ya,
keterpautan antara Jakarta dengan Riyadh Saudi Arabia itu berapa jam? Ayo, 4 sampai 5 jam. Katakanlah hampir 5 jam lah. Nah, katakanlah hampir 5 jam. Kan tidak jauh beda antara Papua dengan mana? Aceh. Nah, Aceh dengan Saudi, kalau kita ambil titiknya Aceh ya, dengan Saudi terpautnya berapa jam? Bukan Papua loh. Ya kan? Nah, makanya terjadi seringkali dulu banyak juga perdebatan di Indonesia ini. Kalau Indonesia tidak melihat, tapi Saudi melihat, maka banyak yang ikut ru'yatul hilalnya mana? Saudi. Itu dulu di Indonesia ini ya kira-kira tahun 99, 2021 sampai 2004 itu perdebatannya masih di situ. Ya, antara Wahdatul Matla, antara Ikhtilaful Matla. Kalau Wahdatul Matla itu ukurannya apa gitu. Kalau Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan Wahdatul Matla atau satu matla itu ukurannya adalah ketika matahari bersinar, semua negara yang tersinar oleh matahari itu masuk zona satu matla. Tapi ukurannya juga sulit. Karena matahari ini terus berjalan, enggak atau tidak? Bumi juga terus berjalan gitu. Maka ukurannya sulit. Maka yang paling enak gitu kan, maka itu diserahkan kepada apa? Negara masing-masing. Maka kemudian tadi saya sampaikan yang masyhur sepengetahuan saya itu adalah ikhtilaful matla yang masyhur. Jadi artinya masing-masing negara itu punya kewenangan untuk menentukan apa? Hilalnya sendiri. Nah, itu dikuatkan dengan kisah seorang sahabat yang melakukan perjalanan. Itu juga dibahas panjang oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi seorang sahabat ini melakukan perjalanan mulai dari negeri Syam sampai ke Madinah. Nah, perjalanan itu 1 bulan. Ya, perjalanan itu 1 bulan. Nah, seorang sahabat ini ketika mulai perjalanan dari mana? Dari Syam itu sudah 1 Ramadan. Ya, ketika 1 bulan seharusnya sampai di Madinah itu sudah Idul Fitri, tapi belum. Ya, nah pada saat itu kepemimpinan itu berada di kepemimpinan Muawiyah. Ya, nah sehingga di situ kemudian apakah tidak cukup kita dengan ru'yahnya Muawiyah gitu. Maka seorang sahabat yang ada di Madinah mengatakan kita punya penentuan sendiri. Nah, maka dari penjelasan itu sebagaimana tadi yang saya sampaikan, jadi yang masyhur ya itu adalah apa? Masing-masing negara memiliki kewenangan untuk apa? Menentukan ru'yatul hilalnya sendiri. Nah, katakanlah di Indonesia ini ya, di Indonesia ya sudah kita ikut pemerintah Indonesia. Maka biasanya Kemenak bersama dengan Majelis Ulama Indonesia ya tanggal 29 Sya'ban itu melakukan apa? Ru'yatul hilalnya sendiri. Gitu. Melakukan ru'yatul hilalnya sendiri gitu. Nah, sehingga bisa jadi berbeda. Misalkan Malaysia, Brunei, Singapura. Ini kan negara terdekat. Ya, negara yang paling dekat dengan mana? Dengan Indonesia. Maka ada kesepakatan namanya Mabim. Mabim itu untuk menentukan salah satu di antara adalah kompromi tentang itu. Jadi penanggalan Hijriah Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. Ada yang kemudian menambahkan Filipina, Thailand yang paling dekat juga. Nah, itu ada kesepakatan bersama. Ya, walaupun ini juga masih menjadi perdebatan karena terkait ketinggian hilal. Yang saya tahu dahulu NU itu memang menentukan minimal hilal itu bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa alat ya. Itu adalah 5 sampai 7 derajat ketinggian di atas ufuk. Jadi memang banyak orang itu bisa melihat hilal. Tidak hanya 1-2. Nah, akhirnya kemudian di Indonesia juga terjadi perdebatan
antar ormas, antar para pakar, antar ilmuwan, ya. Karena kalau menurut sewu yang saya tahu dulu di Muhammadiyah itu juga 0 derajat, selama itu sudah masuk itu sudah dianggap. Walaupun 0 derajat. Karena dianggap itu secara hitungan sudah masuk, ya sudah selesai. Maka ini yang terjadi perbedaan. Nah, dalam ru'yatul hilal itu juga ada perbedaan pandangan begini, imkanu ru'yah dan wujudul hilal. Ya, imkanu ru'yah itu maksudnya begini. Memang secara hitungan hisab hilal itu sudah masuk. Tetapi masalahnya bisa dilihat atau tidak. Nah, bagi mereka yang berpedoman kepada imkanu ru'yah, jadi hilal itu bisa dilihat atau tidak, maka mereka akan tetap perpatokannya. Kalau memang secara kasat mata hilal itu tidak bisa dilihat, berarti belum dianggap. Nah, tetapi sebagian ulama di Indonesia, termasuk yang diambil oleh Muhammadiyah, misalnya, mohon maaf gitu ya, itu adalah berpedoman kepada wujudul hilal. Artinya secara hitungan, secara hisab, jika hilal itu memang sudah nampak, ya sudah. Ya, walaupun memang belum bisa dilihat. Nah, perbedaannya ada di sini. Ya, jadi perbedaannya ada di situ gitu. Nah, sehingga kemudian para ulama tetap mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, bahwa sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah, baik. Kemudian berikutnya, ketika melihat hilal ini bagaimana? Ya, maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau berpandangan begini. Sekalipun yang melihat itu orang kafir, jika memang orang kafir itu jujur, ya, dan disaksikan oleh yang lain, maka pengakuannya itu diterima. Ya. Jadi pengakuan itu diterima. Maka kemudian di bawah sumpah. Nah, termasuk itu juga yang diamalkan, ya, yang diamalkan oleh pemerintah Indonesia. Maka biasanya kalau ada orang yang mengaku bahwa dia melihat hilal, maka dia minta untuk bersumpah di bawah pengadilan. Maka biasanya kan ada hakim yang ikut ketika ru'yatul hilal, ada hakim yang ikut dari pengadilan agama. Nah, siapa yang mengaku melihat itu nanti disumpah. Nah, di situ kemudian pemerintah akan mengumumkan. Bisa jadi di Jogja itu tidak terlihat. Tetapi kalau di tempat lain itu terlihat, maka itu sudah masuk dalam kategori. Maka dengan penentuan teritorial itu akan lebih meringankan kita sebenarnya. Ya. Misalkan dari Papua sampai Jawa Timur itu tidak terlihat. Tapi bisa jadi di Sumatera terlihat. Ya, tetapi kan waktunya ini sulit, maka biasanya terjadi perdebatan sidang isbat itu isya itu baru bisa ditentukan. Karena apa? Karena masih menunggu yang dari daerah Sumatera. Karena pemerintah ini juga menyebar di banyak titik. Ya. Menyebar di banyak titik. Misalkan di Jawa Tengah itu ada titiknya di Jepara, kemudian di Semarang. Ya, mungkin daerah Brebes dan Cilacap katanya juga ada. Kalau di Jogja sementara di satu tempat, yaitu di Parangtritis. Ya. Nanti di Gresik juga ada, di Lamongan juga ada. Di Surabaya juga ada, ya. Terus nanti di ujung kulon daerah Banten itu juga ada. Di Jawa ini ada, di Pulau Jawa itu ada banyak titik. Nanti di Kalimantan, Sulawesi, Papua, gitu gitu. Termasuk nanti di Sumatera itu juga ada beberapa titik. Artinya memang untuk memastikan hilal itu tampak ataukah tidak tampak. Nah, ini khas kalian ya, perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Nah, terus kita bagaimana? Kan gitu ya. Dalam perspektif hukum, penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan itu domainnya pemerintah. Ya, itu adalah domainnya pemerintah. Itu domainnya ulil amri, domainnya negara. Maka saya dari dulu ya mengikuti keputusan negara. Ya. Entah siapapun, ya. Jadi monggo aja, karena memang itulah yang terjadi sejak zaman dahulu. Nah, termasuk juga masalah perjalanan haji, ya, termasuk juga dalam perjalanan haji pun juga demikian, karena perjalanan haji itu sangat terkait dengan apa? Dzulhijjah. Ya, jadi perjalanan haji itu juga sangat terkait dengan Dzulhijjah.
Nah itu pun juga di dalam akidah Thahawiyah itu dijelaskan mengikuti keputusan ulil amri untuk menentukan kapankah terjadinya hari raya Idul Adha. Karena itu juga berkaitan tentang puasa pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah yang terkenal dengan puasa apa? Arafah. Nah hilalnya, ru'yahnya itu juga ikut apa? Pemerintah. Nah itu sudah ada penjelasan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, baik ya, itu berkaitan tentang masalah penentuan satu Syawal ya, penentuan satu Ramadan, yaitu dengan melihat hilal. Jumhurul ulama tidak merekomendasikan hisab. Nah, sehingga dalam hal ini ya pada prinsipnya setiap individu juga boleh ya untuk melakukan ru'yah, tapi tentu akan memberatkan. Sudah cukup diwakili oleh siapa? Ulil amri. Nah, terus masalahnya begini. Karena di dalam Al-Qur'an ada ayat faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Jadi barang siapa yang menyaksikan syahida. Nah, kata syahida ini memang banyak diartikan oleh ulama di tafsir adalah ditafsiri dengan hadis tadi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi memang melihat dengan mata. Boleh nggak dengan alat? Boleh, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi ya, Lajnatud Daimah. Jadi ru'yatul hilal itu boleh dengan alat. Artinya kalau mata telanjang ini tidak bisa, maka boleh dibantu dengan alat. Nah, dibantu dengan alat, memang secara teori hitungan minimal itu 2 derajat atau 3 derajat. Itu baru bisa dilihat dengan alat. Kalau hanya 0 sampai 1 derajat itu pun sulit dilihat. Maka di Indonesia disepakati akhirnya antara banyak ormas dijembatani oleh pemerintah, maka muncullah satu kesepakatan minimal adalah 2 derajat. Itu sudah dianggap masuk 1 Ramadan. Nah, pas kalian rahmatullah. Nah, itu ya mengenai tentang penentuan 1 Ramadan. Ya, sehingga ya dalam hal ini kita tunggu aja keputusan pemerintah. Ya, nanti pemerintah akan melakukan ru'yatul hilal sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, kemudian pemerintah akan melakukan sidang isbat yang itu juga perwakilan dari banyak ormas. Artinya apa? Dalam persoalan ini kesepakatan jumhur itu lebih kuat daripada kesepakatan individu. Ya, sekalipun itu ormas, maka yang lebih kuat mana? Pemerintah, karena pemerintah di situ juga banyak perwakilan para ulama, juga banyak ormas dan lain sebagainya. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik, kemudian berikutnya adalah mengenai tentang masalah niat. Ya, berkaitan tentang masalah niat. Jika orang sudah yakin bahwa itu adalah 1 Ramadan, maka diwajibkan niat. Nah, niat ini ya, ada yang memasukkan dalam bab rukun puasa adalah niat. Tapi juga ada yang masukkan itu bab wajib. Ya, artinya wajib niat. Karena berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Jadi barang siapa yang tidak mengazamkan niat sebelum fajar, maka tidak dianggap dia berpuasa. Nah, para ulama memberikan catatan jika ini adalah puasa wajib. Ya, jadi jika itu adalah puasa wajib, jadi orang harus niat sebelum fajar. Tetapi kalau puasa sunnah, ya, kalau puasa sunnah niatnya boleh setelah fajar. Atau para ulama ahli fikih menjelaskan sebelum zuhur. Ya, karena didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Aisyah itu bercerita, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni idzan shaimun.
Summa atana yawman akhar faqulna uhdiya lana haisun. Faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'akala, rawahu Muslim. Jadi Aisyah itu bercerita, ini untuk puasa sunnah ya. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke tempat kami dan kemudian bertanya, punya sesuatu enggak? Tidak ya Rasulullah. Baik, kalau begitu aku berpuasa. Nah, suatu hari Aisyah juga bercerita, dialana haisun, kami mendapatkan hadiah makanan. Ada yang mengatakan haisun itu adalah daging yang sudah matang dan kering. Ya. Maka Rasulullah katakan begini, arinihi, ya, perlihatkan itu kepadaku. Fa ini idan falaqad asbahtu shaiman. Aku tadi sudah niat berpuasa. Kemudian apa? Fa'akala. Nabi memakan hadiah tersebut. Nah, kalau kita melihat ini, mohon maaf. Jadi puasa sunnah itu lebih ringan dibanding dengan puasa wajib. Jadi misalnya begini, antum juga bisa melakukan atau mengamalkan hadis ini. Ya, jika mulai dari waktu fajar, misalnya ya sampai jam 10, jam 9, ya. Sekalian puasa, monggo aja, sah-sah saja. Dengan satu syarat, belum makan apapun. Tapi kalau sudah sarapan bubur kacang hijau habis 5 mangkok, nah itu ya, ini tidak boleh. Ya, karena sudah ada asupan makanan. Ya. Nah itu ya, pas sekalian rahimakumullah. Jadi untuk puasa wajib, ya, puasa wajib itu apa? Masuk wajib Ramadan, atau puasa qadha, atau puasa nadar. Nah, itu wajib ya. Jadi puasa nadar itu walaupun sunnah jadi wajib. Ya misalnya begini, nanti kalau saya lulus skripsi, saya akan puasa Senin dan Kamis. Seninnya 3 kali, Kamisnya 3 kali misalnya. Maka memang dzatiyah puasa itu sunnah. Tetapi melakukannya menjadi wajib. Karena apa? Karena nadar. Atau puasa qadha. Ya, puasa qadha itu hukumnya wajib. Qadha Ramadan maksudnya ya. Itu hukumnya adalah wajib. Nah, puasa wajib, niat puasanya sebelum fajar. Atau saat sahur juga boleh. Ya, jadi ketika sahur, niat sahurnya itu adalah makan. Ya kan? Makan dengan niat untuk berpuasa esok hari. Maka itu sudah cukup. Ya. Maka kenapa di masjid-masjid, nah kadangkala para imam mengingatkan ya setelah sholat tarawih, monggo jangan lupa untuk melafalkan niat. Itu untuk mengingatkan kita semuanya. Nah, baik, kemudian berikutnya masih dalam bab niat, apakah harus tiap malam ataukah boleh dirapel selama 1 bulan full? Imam Syafi'i ya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal, termasuk juga Imam Malik, harus tiap malam. Karena didasarkan pada hadis Nabi tadi. Ya, jadi kata yubayyitin niat itu adalah tiap malam. Ya, juga dikuatkan hadis Nabi la siyamalan liman lam yafridhu minal lail. Ya, tidak dianggap berpuasa orang yang tidak mengukuhkan niatnya itu tiap malam. Nah, maka ini. Nah, tetapi Abu Hanifah itu membolehkan niat itu dirapel. Misalkan di malam 1 Ramadan itu meniatkan puasa Ramadan 1 bulan full. Tidak 30 hari ya. 1 bulan kalimatnya. Karena kalau 30 hari repot. Ya, kalau hari ke-30 bulan Ramadan nanti sudah 1 Syawal. Berarti 1 Syawal itu masih puasa. Ya kan berarti repot. Enggak ya. Jadi 1 bulan kalimatnya itu bukan 30 hari atau bukan 29, tetapi kalimatnya apa? 1 bulan. Nah, boleh enggak 2 pendapat itu diamalkan bareng? Boleh-boleh saja, silahkan saja. Jadi misalnya 1 Ramadan gitu ya. Katakanlah misalnya kalau kita melihat hitungan hisab itu kan hari Sabtu ya. Berarti Jumat malam Sabtu itu besok kita sudah apa? Sudah 1 Ramadan. Ya, kita tunggu pemerintah aja nanti ya. Maka ketika malam Sabtu itu setelah sholat Isya ya, orang meniatkan bismillah, niat berpuasa selama 1 bulan Ramadan, sah niatnya. Nah, tetapi tetap dianjurkan tiap malam itu juga sama, tetap meniatkannya. Ya, itu juga ada masalah menggabungkan atau mengamalkan 2
pendapat tersebut. Ya, monggo saja. Nah, kemudian berikutnya adalah masih bab niat. Bagaimana kalau orang itu lupa niat? Ya. Nah, kalau orang itu lupa niat, ya, ini wabil khusus di di bulan Ramadan ya. Jadi puasa di bulan Ramadan. Kalau orang itu lupa niat, maka selama 1 hari itu dia wajib imsak. Artinya tidak makan, tidak minum, ya, tidak hubungan suami istri, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu hukumannya. Ibaratnya dia harus melakukan imsak itu. Dia dihitung diwajibkan untuk melakukan sebagaimana orang berpuasa. Tapi puasanya tidak dianggap. Nah, ini repotnya memang. Nah, maka jangan sampai lupa ya. Nah, besok wajib mengqadha. Ya, kalau sudah selesai Ramadan, dia wajib apa? Mengqadha di hari di mana dia lupa niat. Ya, maka antisipasi bagus juga pendapat Imam Hanafi tadi kalau mau digabungkan. Ya, itu antisipasi yang cukup bagus juga. Jadi di malam 1 Ramadan, ya, orang meniatkan apa? Puasa selama 1 bulan. Nah, kemudian tiap malam tetap juga memperbarui apa? Niat, tajdidun niat. Itu juga bagus. Ya. Kenapa? Kalau ada yang lupa, insya Allah tetap sah puasanya. Nah, kemudian berikutnya tentang melafalkan niat ya. Ini juga banyak dibahas. Ya, monggo saja mau dilafalkan atau tidak, sing penting atine. Yang berbahaya ketika lesannya mengucapkan nawa itu, tapi hatinya tidak nawa itu. Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ya. Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati, fil qalb, ya, di dalam hati niat. Tip ya. Nah, kemudian berikutnya saat orang itu berpuasa. Nah, ketika orang itu berpuasa kan tidak makan dan tidak minum. Mulai dari apa? Terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari. Nah, kita bicara tentang sahur. Sahur itu mulainya itu adalah nisful lail. Jadi tengah malam itu sudah boleh sahur. Jadi nisful lail. Sampai fajar atau sebelum subuh. Nah, hanya saja kesunahannya itu sahur itu diakhirkan. Jadi kesunahannya itu sahur itu diakhirkan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengenai tentang sahur, bahwa la yazalunas fi khairin, senantiasa orang itu berada di dalam kebaikan, ya, ma'akharus sahur, selama mereka itu mengakhirkan sahur. Nah, kemudian sahur itu apakah harus makan? Enggak harus. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu walau bijur'ati ma'in, bersahurlah kalian walaupun hanya seteguk air minum. Artinya kalau orang itu meminum 1 teguk saja air putih dengan niat sahur, maka itu sudah sah sahurnya. Tapi dianjurkan untuk makan. Karena orang berpuasa itu butuh kekuatan. Nah, fungsi sahur itu adalah untuk menjaga stamina tubuh. Jadi fungsi sahur yang paling besar itu ya menjaga stamina tubuh itu. Nah, tentu di sisi lain ada keberkahan. Karena Rasulullah katakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya makan di waktu sahur itu adalah barokah. Nah, itu terkait dengan sahur ya. Nah, kemudian yang hubungannya dengan fikih, imsak. Imsak itu pas kalian
bukan akhir dari apa namanya makan dan minum. Tapi imsak itu hanyalah sekadar sebagai peringatan saja. Maka biasanya di masjid-masjid itu apa? Imsak kan gitu ya. Nah, itu hanya sebagai peringatan saja. Karena akhir dari waktu sahur itu adalah azan subuh. Nah, sehingga kemudian bagaimana kalau orang terlambat sahur tapi sudah azan? Boleh enggak hanya minum 1 teguk air? Sebagian ulama membolehkan dengan niat sahur. Jadi pas tiba-tiba bangun gitu ya, Allahu Akbar, sudah subuh nih gitu kan. Nah, sebagian ulama silakan kalau hanya sekadar minum 1 teguk air saja dengan niat sahur. Tidak ditambah makan ya. Nah, itu ditambah makan. Wah, ini kan yang azan baru sini Pak. Ya kan? Provinsi yang lain kan belum azan. Boleh dong? Enggak ya. Jadi sesuai dengan apa? Waktu setempat di mana orang itu berada. Tidak bisa disandarkan di tempat lain. Waktu lain. Jadi sandarannya adalah waktu di mana orang itu berada di situ. Baik, kemudian berikutnya adalah ketika orang itu berpuasa. Maka sekalian, nah ini yang berkaitan tentang perempuan ya. Jika seorang perempuan haid atau menstruasi sesaat sebelum subuh, ya, sesaat sebelum subuh, katakanlah misalnya 2 menit lagi subuh, tapi sebelum itu dia haid, bagaimana? Maka otomatis karena batasannya adalah apa? Subuh, maka dia tidak wajib berpuasa. Bagaimana kalau haidnya itu pas adzan subuh? Ya kan? Ini ada 2 pendapat. Sebagian ada mengatakan wanita itu wajib imsak hari itu saja. Wajib imsak, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Tapi besok wajib mengqadha. Ini satu pendapat. Ada yang pernah pas puasa Ramadan saat subuh haid? Ada yang pernah nggak? Pernah? Coba yang pernah angkat tangan. Baik ya. Nah, kemudian pendapat kedua ada yang mengatakan tidak perlu qadha, tidak perlu puasa. Ya, karena memang sesuatu yang menghalangi kewajiban berpuasa itu apa? Haid. Ya kan? Nah, orang yang sedang haid itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh juga apa namanya sholat, ya kan? Nah, baik, itu ya. Nah, kemudian berikutnya, ketika hari itu dia yakin haid itu sudah selesai. Ini penting, makanya ketika bulan Ramadan bagi yang haid, bagi menstruasi, ini harus betul-betul apa namanya memperhatikan baik masa haidnya atau masa sucinya. Ya. Jika misalnya ya orang baru sadar, ini baru sadar nih, ternyata setelah subuh dia baru sadar haidnya selesai, apa yang harus dia lakukan? Sama hal ini juga ada 2 pendapat. Jika orang itu memiliki dugaan yang kuat, ya dugaan yang kuat bahwa haidnya itu sesungguhnya sudah selesai sebelum subuh, maka hari itu dia wajib berpuasa. Tapi kan tidak sahur, nggak apa-apa. Tapi kan belum niat, nggak apa-apa. Saat itu langsung niat. Ini termasuk pendapat ulama-ulama Zahiriyah.
Tapi juga ada yang berpendapat hari itu hanya imsak saja. Artinya sampai sore tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh qadha, tidak perlu qadha, mohon maaf, tidak perlu qadha karena baru tahunya setelah apa? Setelah subuh. Sementara niat puasa itu harus dilakukan sebelum subuh. Ya, maka bagi wanita gitu ya, ketika haid ini harus diperhatikan betul. Ya, jika memang hari ini hari ke-7 atau hari ke-6 misalnya gitu kan, maka diperhatikan. Jadi tengah malam sudah dicek, ini sudah bersih belum? Tentu tanda bersihnya haid kan sudah tahu ya. Ya, darah putih bersih ya, itu berarti tanda bahwa haid itu sudah selesai. Maka penting ini untuk diperhatikan. Ya, termasuk juga misalnya seorang ibu yang sedang nifas. Ya, misalnya nifas tanggal 1 Ramadan itu tepat hitungan hari ke-40. Maka nanti juga dicek. Jika memang darah sudah betul-betul bersih, maka hari itu dia wajib berpuasa. Nah, terus bagaimana kalau masih keluar? Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu hitungan wanita nifas itu maksimal 60 hari. Rata-rata 40 hari sebagaimana hadis Nabi itu rata-rata kan 40 hari. Nah, artinya kalau orang menggunakan patokan 60 hari kan gitu kan? Ya kan? Kan kita tidak bicara istihadhah nih. Kita bicara masa selesainya. Gitu. Orang bicara tentang masa selesainya, termasuk wanita haid tadi. Jika biasanya haidnya itu adalah 7 hari misalnya kan, hari ke-8 kok masih keluar, maka dianggap itu apa? Istihadhah. Kalau istihadhah berarti dia wajib puasa enggak? Dia wajib berpuasa. Ya, maka monggo ini ya, masa-masa seperti itu penting untuk diperhatikan. Jadi warna darah, ya, terus siklus haid, gitu ya, siklus darah itu penting untuk diperhatikan karena hubungannya dengan ibadah di bulan Ramadan, hubungannya dengan sholat, ya kan, hubungannya dengan apa? Berpuasa, juga ada hubungannya dengan apa? Membaca Al-Quran, nah gitu. Ya, sayang kalau kemudian orang tidak memperhatikan itu, ada waktu yang terlewatkan. Ya, nah monggo ini berhati-hati saja. Baik, kemudian berikutnya adalah saat orang berpuasa. Nah, salah satu yang membatalkan puasa itu adalah inzalul mani, keluarnya sperma. Nah, jika keluarnya sperma itu tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, seperti misalkan mimpi basah, itu kan yang tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, maka puasanya batal. Nah, disengaja itu macam-macam. Ya, bisa jadi misalnya Nyun Sewu, kalau para ulama fikih menjelaskan, misalnya orang itu menghayal. Ya. Orang itu menghayal. Nah, ketika menghayal, ternyata muncul daya khayalnya semakin kuat tentang seks, gitu ya, tentang hubungan laki-laki perempuan, terus tiba-tiba dia keluar mani, maka puasanya batal karena itu masuk dalam kategori sengaja. Itu masuk dalam kategori apa? Sengaja. Itu masuk dalam kategori sengaja. Jadi kalau mikir-mikir gitu ya. Nah, kemudian berikutnya termasuk yang membatalkan puasa itu apa? Makan minum. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana sisa makanan atau sisa rasa makanan atau minuman yang ada di lidah? Kalau fatwanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, rasa atau sisa-sisa rasa seperti orang minum kopi, teh, ya kan? Itu kan kadang-kala misalnya minumnya sebelum subuh, ya kan? 5 menit sebelum subuh. Nah, ternyata setelah subuh masih berasa di lidah. Kalau dikeluarkan itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ditelan itu membatalkan puasa. Nah, maka ini kemudian menjadi patokan.
ya, menjadi patokan terkait dengan apa? Itu dikiaskan dengan begini, orang menelan ludahnya sendiri itu batal nggak puasanya? Enggak. Ya. Nah, maka kemudian ada yang berpendapat itu tidak mengapa, sisa-sisa itu tidak mengapa. Ada yang mengatakan makruh. Tetapi untuk ikhtiyat kehati-hatiannya, ya, sisa-sisa makanan yang masih berasa itu, gitu ya, itu harus dibersihkan. Maka bagusnya memang orang punya jarak, ya, punya jarak. Jadi antara selesai makan minum dengan subuh, katakanlah misalnya minimal 10 menit, 15 menit itu bagus. Kalau orang minum kopi atau minum teh atau minuman yang berasa, ya. Nah, supaya apa? Sekiranya dalam jarak waktu itu bisa dihilangkan, misalkan dengan minum air hangat yang terus menerus gitu ya, itu nanti kan berasanya akan apa? Akan hilang bekasnya. Atau tidak minum yang berasa, cukuplah air putih hangat, monggo aja. Nah, makanya itu nanti juga dikaitkan dengan misalnya orang kena sesak nafas, terus menggunakan apa itu? Semprot ya. Kalau itu tidak masuk ke lubang, maka itu tidak masalah. Tetapi kalau masuk ke lubang, maka itu batal puasanya. Sama halnya dengan tetes mata, obat tetes mata itu masuk ke jauh nggak, masuk ke lubang nggak gitu. Ya, kalau masuk ke lubang puasanya batal. Kalau tidak masuk maka tidak mengapa. Suntik, orang berpuasa suntik termasuk vaksin. Saya dalam bab itu setuju pendapat yang mengatakan puasanya batal. Kenapa? Ya, karena kita bicara tentang makanan. Al-ghidha. Apa itu sih al-ghidha? Makanan gitu. Sesuatu yang menjadikan tubuh itu kuat. Kan begitu. Nah, masuk ke dalam tubuh sekalipun tidak melalui lubang seperti hidung, mulut gitu kan. Tapi ada cara untuk memasukkan ke dalam tubuh. Ya, misalnya termasuk orang suntik vitamin. Puasa-puasa misalnya ya, suntik vitamin. Vitamin itu termasuk makanan atau tidak? Ya kan? Kalau itu masuk ke dalam tubuh, maka itu puasanya apa? Batal, karena itu disamakan dengan makan dan minum. Maka termasuk orang memasukkan obat melalui dubur, tetap puasanya apa? Batal. Gitu. Dan itu masuk dalam kategori itu. Kalaupun tuh ada yang berpendapat suntik tidak membatalkan puasa, monggo. Tapi saya pribadi tidak sependapat dengan pendapat itu. Ya. Karena itu termasuk misalnya kan begini, orang sakit misalnya, saya kan nggak makan, nggak minum, tapi diinfus. Diinfus itu kan, infus itu makanan nggak hakikatnya? Makanan kan, karena itu vitamin kan. Infus itu kan isinya vitamin, ya nggak? Untuk menguatkan apa? Stamina tubuh. Maka batal diinfus itu kan tidak lewat mulut pak. Ya, tapi kan itu masuk ke tubuh nggak sih? Masuk ke tubuh kan? Ada yang dokter di sini? Mungkin bisa menjelaskan tentang apa isi infus itu sebenarnya. Ada yang dokter di sini? Perawat, bidan, orang kabeh. Nah itu masuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau orang itu mandi, ya kan? Nah, kalau mandi orang itu sudah berhati-hati, termasuk berwudu gitu ya, dia sudah berhati-hati, tetapi kemudian tanpa sengaja masuk, itu tidak batal. Misalnya orang berkumur, dia sudah berhati-hati ya, pas lagi berkumur, dikagetin sama temennya. Mbak, oh gitu kan, wah gitu kan, lumayan itu setengah gelas itu. Ya, kalau tidak sengaja itu tidak batal puasanya. Nah, itu dikiaskan, dianalogikan seperti orang yang lupa. Orang yang puasa, dia lupa makan 1 piring. Baru sadar loh, aku poso toh. Ya kan begitu kan? Nah, maka itu karena lupa itu tidak masuk hitungan. Ya kan? Artinya tidak dianggap. Nah, tetapi kalau sengaja, nah itu yang membatalkan puasa.
Karena ada Al-Qur'an yang menjelaskan la junaha 'alaikum fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum gitu. Jadi tidak ada dosa bagi kalian yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Yang berdosa adalah ketika itu disengaja. Nah, termasuk begini, ngicipi makanan. Tahu ngicipi makanan? Ini asin atau tidak asin kan gitu ya. Sama, itu kalau kemudian hanya di lidah terus dikeluarkan, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau di lidah terus dikeluarkan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau kemudian ngicipi makanannya itu adalah lebih dari 1 mangkok gitu ya, maka puasanya apa? Batal. Jelas itu namanya bukan ngicipi makanan. Kan saya cuma ngicipi Pak gitu. Iya, tapi habis 1 mangkok gitu kan. Nah, itu namanya makan, minum ya kan. Jadi bukan ngicipi makanan gitu. Baik ya. Jadi nah itu ya sekalian hal-hal yang berkaitan tentang yang ini yang seringkali menjadi perdebatan juga hal-hal seperti itu. Ya termasuk juga tadi ya, orang kena sesak nafas kalau hanya di luarnya saja dan tidak masuk ke dalam, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa? Jika itu masuk ke dalam tubuh itu. Ya, kalau tidak ya nggak mengapa. Ya, nah itu taib terkait dengan masalah selama orang itu berpuasa selama 1 hari tadi. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan berbuka. Nah, berbuka ini kan hubungannya dengan waktu maghrib. Ya, jika orang itu sudah yakin matahari terbenam, maka silahkan dia berbuka, walaupun belum terdengar adzan. Ya, jika memang dia sudah yakin, silahkan saja, itu boleh. Dan memang berbuka itu dianjurkan disegerakan. Ya, dianjurkan disegerakan. Nah, kalau di dalam kitab-kitab fikih sih macam-macam nasihat para ulama dan sesuai dengan kondisi orang. Nah, disunahkan air putih sama rutop. Kalau tidak ada rutop, tamar. Nah, kalau misalkan itu tidak ada, memakan sesuatu yang manis tapi bukan buatan. Manisnya itu manis alami. Ya. Tetapi juga tergantung kondisi lambung seseorang ya. Misalkan pisang, kan pisang itu kan juga ada kandungan apa? Manisnya, monggo. Karena itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Ya, itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Baik, itu dulu, sudah menjelang maghrib. Masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau disampaikan monggo sebelum maghrib. Ya, insyaallah nanti lain waktu kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, fadhal. Coba dibuka aja maskernya. Apa? Apa Mbak? Haid ya. Haid itu malah nggak dong saya. Hah? Tadi kurang jelas penjelasan saya. Saya rinci satu-satu tadi belum jelas. Hah? Jadi kan gini maksud saya. Kalau orang itu haid, kan ya tadi ya. Kalau haidnya itu sebelum subuh kan jelas. Nah, tadi yang saya sampaikan apa? Ketika wanita haid saat subuh. Paham nggak tadi kan? Jadi ketika wanita haid saat subuh, artinya pas adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, haid. Maka di saat itu ada 2 pendapat tadi.
ada yang mengatakan lanjut puasa, hanya imsak saja dan besok mengqadha, ya kan? Tapi ada yang mengatakan karena itu sudah haid berarti dia batal puasanya, maka silahkan makan dan minum, besok tidak perlu qadha. Paham tadi? Ya kan? Termasuk juga ketika mau selesai haid, ya kan? Kalau selesai haid ternyata setelah subuh baru sadar, ya, setelah subuh baru sadar, maka tadi saya sampaikan jika yakin haidnya itu selesai sebelum subuh, maka dia wajib berpuasa dan puasanya sah. Niatnya saat itu, ya, niatnya saat itu, ya. Tapi ada yang mengatakan jika memang dia tidak yakin, maka cukup imsak saja dan besok diqadha, ya kan? Tapi ada yang mengatakan tidak perlu. Jadi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi saya pribadi kalau misalkan melihat situasi itu, ya kan, misalnya perempuan yakin, ya, karena itu terkait dengan hitungan hari, makanya nanti yang tadi saya sampaikan. Jadi harus ya misalkan ini sudah hari ke-7 atau hari ke-6, maka tergantung kebiasaan. Nah, kebiasaan haidnya itu 6 hari, 7 hari, 10 hari, atau berapa hari kan itu kan? Maka harus paham ini. Ya, wah ini hari terakhir, maka harus dilihat betul kapan selesai haidnya kira-kira gitu. Maka misalkan malam hari harus dicek, ya, karena berkaitan tentang hari puasa esok hari, termasuk juga masalah apa? Sholat kan sama halnya begini. Kalau misalkan ada perempuan haid, ya, dia yakin haidnya sudah selesai, dia masih waktu asar, tapi sudah mepet maghrib. Nah, kalau dia mandi dan sholat tentu tidak cukup, tapi dia sudah yakin sudah selesai, maka pendapat sebagian ada yang mengatakan tetap wajib qadha zuhur dengan asar. Kenapa? Karena zuhur dengan asar adalah waktu yang dibolehkan untuk menjamak sholat. Tapi itu ya, paham? Ada lagi? Cukup? Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.